Tahukah Anda bahwa antara tahun 2024 dan 2025, dalam sebuah studi anonim yang mensurvei ribuan wanita berusia antara 28 dan 47 tahun, lebih dari 73% mengakui sesuatu yang tidak pernah berani mereka katakan dengan lantang? Mereka mengaku merasakan hasrat fisik yang dalam, intens, dan hampir tak terkendali terhadap pria berusia di atas 60 tahun. Bukan jutawan, bukan aktor TV, bukan influencer pusat kebugaran, tetapi pria yang benar-benar biasa. Tuan Juan di sudut jalan yang selalu memperbaiki sesuatu di depan rumahnya, Tuan Roberto yang telah menghabiskan 30 tahun bekerja di bawah mobil yang berbau oli dan logam, Tuan Carlos yang telah minum kopi yang sama di bar, yang sama sejak Anda masih kecil. Pria yang sekilas tampak normal, hampir tak terlihat oleh dunia modern, sampai seorang wanita dewasa bertemu dengan mereka. Di sana, hampir tak terasa, udara berubah, suhu naik setengah derajat, atmosfer menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Mengapa? Karena betapapun banyaknya testosteron sintetis, filter Instagram, steroid, dan kutipan motivasi yang digunakan seorang pria berusia 25 atau 30 tahun, ia tak akan pernah bisa meniru, mengimitasi, atau mereproduksi apa yang hanya bisa dimiliki oleh pria dewasa, berpengalaman, babak belur, terluka, dan telah pulih. Kehadiran. Dan kehadiran itu tidak diperankan, diciptakan, dibeli, atau direkam di TikTok. Kehadiran dibangun oleh waktu, rasa sakit, kemenangan, kekalahan, patah hati, keheningan yang mendalam, dan malam-malam ketika kau pikir matahari takkan terbit, tetapi ternyata terbit. Kehadiran itulah yang membuat seorang wanita tanpa sadar menggigit bibirnya, menyilangkan kaki dan meluruskan kakinya mencoba menyembunyikan rasa tidak nyamannya, mengusap rambutnya berulang kali tanpa mengerti mengapa ia tiba-tiba merasa gugup, dan memperlambat napasnya, berusaha menjaga dadanya agar tidak naik turun dengan begitu jelas. Semua ini terjadi sementara ia berusaha menjaga ketenangannya di depan seorang pria yang bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun. Sebab sementara anak-anak muda masuk dengan riuh, dengan mobil-mobil yang berusaha menarik perhatian, jam tangan yang mencolok, frasa-frasa yang dipelajari dari podcast, pakaian ketat, dan sikap-sikap yang berlebihan, pria dewasa muncul ditemani keheningan yang begitu pekat, begitu kuat hingga akhirnya terdengar lebih keras daripada klakson, mobil atau pesta apapun. Pria itu tidak berkompetisi, tidak pamer, tidak ingin terlihat. Dan justru karena alasan itulah, kehadirannya mengatakan semuanya tanpa membuka mulut. Seorang wanita merasakannya bahkan sebelum mendengar langkah kakinya. Hal itu terlihat dari caranya berjalan, tanpa tergesa-gesa, tanpa perlu membuat siapapun terkesan, seperti seseorang yang sudah tahu siapa dirinya dan kemana tujuannya. Hal itu terlihat dari tatapannya, tatapan yang tak berpaling setelah 2 detik, seperti yang dilakukan anak muda yang merasa tidak aman. Tatapan yang bertahan, tegas, tenang, sedetik, 2 detik, 3 detik lebih lama dari biasanya. Dan itu tidak invasif, tidak agresif, hanya hadir. Itu juga ada dalam suaranya yang rendah, yang tak perlu meninggi agar dianggap serius, yang tak mempercepat langkah untuk mengisi keheningan canggung, karena ia tak takut pada keheningan. Malahan ia menguasainya. Maskulinitasnya tak berteriak, tak memukul, tak menyombongkan diri. Ia hanya ada, bernapas dan mengisi ruang di sekitarnya. Para pemuda mencoba menirunya dengan parfum mahal, jenggot yang ditata rapi, kemeja ketat dan tato pseudo-filosofis. Tetapi mereka tak mengerti bahwa kehadiran bukanlah sebuah penampakan, melainkan sebuah kisah. Itu bukan pakaian, melainkan seluruh kehidupan. Kehadiran ditempa dari luka yang menjadi pelajaran, dari kekalahan yang menjadi kekuatan, dari pengkhianatan yang mengajarkan hal-hal penting, dari tanggung jawab yang membentuk karakter. Dan semua itu menciptakan magnet tak terlihat yang dirasakan perempuan dari jarak bermil-mil. Itulah sebabnya afrodisiak terhebat di planet ini bukanlah otot, tinggi badan, atau rekening bank. Pria seperti itulah yang tak butuh persetujuan siapapun untuk tidur nyenyak. Pria seperti itulah yang membuat wanita benar-benar rentan.
Sementara pria berusia 32 tahun, ketakutan oleh perasaannya sendiri dan menghilang pukul 2:43 dini hari karena tak tahu harus berbuat apa. Pria berusia 60 tahun itu tak menghilang karena takut. Ia menghilang karena ia punya kehidupan. Kehidupan yang nyata dan konkret, penuh dengan komitmen yang tak bisa ditawar, menjemput cucu, memotong rumput, memperbaiki sesuatu di rumah, bertemu teman berusia 40 tahun yang telah berbagi cerita dengannya selama puluhan tahun, menyelesaikan sebuah buku, menjalani rutinitas hariannya. Hidupnya begitu penuh, begitu autentik, begitu lengkap, sehingga seorang wanita bukanlah seluruh dunianya. Ia adalah pelengkap yang indah. Dan perasaan itu tak menjadi pusat perhatian, tak mampu mengendalikannya, tak mampu memanipulasi waktunya, membuatnya tergila-gila.